hidup. Tema hari ini, Simon, do you extremely love me? Simon, apakah kau sangat mengasihi aku? Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19 menjadi perenungan kita di 43 tahun. Tiap tahun kita dapat firman, kita diarahkan firman. Setiap kali kita berulang tahun, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita satu hal. Dan hari ini kita diingatkan lagi dengan pertanyaan, apakah engkau sangat mengasihi aku? Ada 3 pertanyaan Yesus kepada Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus menggunakan kata mengasihi ini dengan kata agapau, agape, kasih Allah. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Kata mereka ini mau memberi arti lebih daripada orang-orang ini, lebih daripada barang-barang ini, lebih dari kepunyaanmu, lebih dari profesimu, lebih dari hobimu, lebih dari yang menjadi kesayanganmu, lebih dari favorit-favoritmu. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku philo, mengasihi engkau. Yesus tanya pakai kasih agape. Tapi Petrus jawab dengan kasih sesama manusia, philo. Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah. Dipakai kata Yunaninya boske, berilah makanan kepada anak-anak dombaku. Itu poin pertama yang Yesus tekankan kepada Petrus. Yang kedua, Simon anak Yohanes. Apakah engkau agapau dengan aku? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku philo dengan engkau, bahwa aku mengasihi engkau dengan phileo atau philo, kasih manusia. Yesus jawab lagi dan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yang tadi pertama, gembalakanlah anak-anak dombaku. Yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku, kawanan dombaku. Kemudian yang ketiga, Yesus tanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau, kali ini Yesus gak pakai agape, dia pakai phileis. Phileis itu dari kata phileo, philo, phileis itu ya. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus sedih karena ditanya berapa kali? 3 kali. Pertanyaan ketiga Yesus menggunakan kata, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih manusiamu? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dia mau bilang Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu luar dalam saya. Tuhan tahu motivasi saya. Tuhan tahu apa yang terjadi kemarin, besok dan selama-lamanya. Tuhan maha tahu. Ya yakinkan Tuhan dengan mengatakan, aku tahu, engkau tahu bahwa aku phileo dengan engkau. Petrus masih menggunakan kata phileo. Yesus mau mengajak Petrus itu, ayo naik dengan agape. Tapi Petrus tetap menggunakan phileo. Yesus berkata, gembalakanlah. Berilah makanan kepada domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 3 kali
Yesus bertanya, mengapa sampai 3 kali? Sekali aja kan? Emang gak cukup? Apakah Yesus tidak percaya Petrus? Petrus sedih karena ditanya 3 kali. Dan Yesus akhirnya menggunakan kata, dia ambil polanya Petrus, kata phileo. Dan Petrus kembali menjawab seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saat itu Petrus baru melewati kegalauan dalam pelayanan. Alasannya dia masih merasa bersalah karena pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kesedihan yang mendalam karena kematian Yesus. Siapa juga yang gak sedih kalau orang yang kita kasih, yang dekat dengan kita, guru kita meninggal. Keterpisahan dengan gurunya itu membuat dia kehilangan arah. Dan karena peristiwa ini Yesus menampakkan diri kepada murid di pantau danau Tiberias. Kalau mau dibilang di zaman sekarang, Yesus lagi healing. Galau dengan segala yang terjadi. Lalu dia mau pergi, aku mau, murid-murid yang lain ikut. Tapi itu bisa kelihatan juga. Petrus sama sekali nggak ngeh kalau itu Tuhan. Nanti Yohanes baru bilang, waktu Yesus berkata untuk jala itu dipindahkan, baru dia ngeh. Ketika Yohanes bilang, itu Tuhan. Baru dia sadar, itu Tuhan. Kemudian dia lepas bajunya, lalu dia pergi kepada Tuhan. 3 kali permintaan Tuhan Yesus kepada Petrus untuk mengasihinya, ini juga merupakan wujud dari pengampunan Yesus kepada Petrus yang pernah terpleset menyangkal Yesus 3 kali. Jadi pertanyaan 3 kali itu, Yesus mau pulihkan Petrus. Yesus mau teguhkan kembali Petrus. Dan 3 kali itu juga dalam majas percakapan orang-orang di sana itu memberi arti bahwa khas orang Semit ya, kalau 2 kali ditanya itu menunjukkan very, sangat. Tapi kalau sampai 3 kali berarti extremely, sangat-sangat. Dan Yesus tanya itu 1 kali oke, 2 kali very, dan 3 kali ekstrim. Dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan pada akhirnya Petrus dapat memenuhi permintaan Yesus. Dan kalau kita lihat kehidupan Petrus selanjutnya, dia jadi orang yang dipakai Tuhan. Dia luar biasa. Dia menunjukkan menjadi seorang pekabar Injil yang tangguh dan berani. Dia pernah gagal, tapi dia nggak hidup dalam kegagalannya. Dia bangkit. Dan dia menjadi luar biasa dalam kuasa Roh Kudus. Bahkan dia berani mati sebagai saksi bagi Kristus. Menurut Santo Jerome mengatakan, Petrus meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik. Karena ia memandang dirinya nggak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama seperti Yesus. Sampai di tingkat seperti itulah pertanyaan Yesus itu mau menunjukkan kepada Petrus sebuah tindakan keberanian, keradikalan dalam mengasihi Tuhan itu jangan tanggung. Mengasihi Tuhan itu jangan setengah-setengah. Dan Petrus tidak membuat Yesus tidak membuat Petrus itu ditinggalin, tapi dia bawa untuk dikomitmenkan. Yesus menakar ulang kasihnya Petrus kepada Allah. Yesus
sedang menakar ulang komitmen melayani Petrus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengapa Yesus menggunakan kasih agape untuk gembalakanlah domba-dombaku? Mengapa Yesus menggunakan kasih agape untuk urus jiwa? Gembalakanlah domba-domba itu sama dengan urus jiwa. Karena agape itu kasih Allah, hatinya Allah. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita intim dengannya dan kita masuk dalam satu frekuensi dengan Allah. Otomatis waktu kita melayani Tuhan, kita pakai agape. Rupanya waktu Yesus cek Petrus, Petrus masih menggunakan phileo dalam menanggapi kasih Allah. Yang gak heran kalau dia galau. Kasih phileo itu terbatas. Dan Yesus jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya urus jiwa-jiwa. Artinya Yesus juga mau bilang kepada Petrus, kalau engkau mengasihi aku, uruslah jiwa-jiwa tapi pakai agape. Gak cukup hanya pakai phileo. Kasih phileo itu kasih yang terbatas, kasih yang timbal balik. Kamu baik, saya baik, bisa seperti itu. Dan itu kasih standar manusia. Itu baik-baik saja. Tapi ketika kita mengambil komitmen dalam mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, kita diminta Yesus menggunakan agape. Kenapa kasih agape? Karena kasihnya Allah itu tiada batasnya. Dia nggak tuntut-tuntut balasan. Kalau saya sudah berbuat baik, balas dong, pujian dong. Dia nggak seperti itu. Dia rela berkorban. Dan ada banyak pengertian dari kasih agape. Jadi kalau kita semua mengasihi Allah, uruslah jiwa-jiwa yang ada pada kita. Uruslah dengan kasih agape supaya kita tidak mudah kecewa. Kadang kita jadi Kristen, kita kecewa. Kenapa? Kita masih di phileo. Kita kecewa sama orang yang kita urus. Kita kecewa sama orang yang kita pimpin, kita kecewa sama orang-orang yang kita ajarin. Baik dalam keluarga, baik dalam gereja, atau dalam pelayanan-pelayanan lainnya. Ketika kita masih pakai phileo, kita gampang kecewa. Karena kita manusia dengan manusia. Kadang kita urus orang, kita ditolak, gak apa-apa. Kita diabaikan, gak apa-apa itu. Kita dibenci, ya gak apa-apa juga. Kita disalah mengerti, ya gak apa-apa. Kita digibahin, kita difitnah, ya gak apa-apa. Kita dianggap kurang, ya gak apa-apa. Karena itu agapemu. Kalau kau menggunakan fileomu, kau akan bilang, enak aja, tunggu dulu. Kalau digibahin, bales gibah. Tapi kalau kita ada di posisi itu agapemu. Waktu kita urus jiwa, kita bisa saja salah, kita bisa saja keliru, kita bisa saja gagal. Tapi bangkit dan perbaiki lagi. Waktu Yesus lihat Petrus, wah ini udah mulai galau dia. Makanya Yesus teguhkan komitmen Petrus lagi. Petrus merasa gagal karena pernah menyangkal. Petrus merasa dirinya menjadi terpuruk. Dan Yesus panggil Petrus. Dan Yesus bicara sama Petrus. One on one. Bapak Ibu Saudara, kita yang mengasihi Allah. Dari pelajaran ini kita, dari firman ini kita juga mengambil komitmen. Uruslah jiwa. Dengan agape atau kasihnya Allah. Jangan berpikir bahwa urus jiwa itu cuma pekerjaan pendeta. Enggak. Urus jiwa itu urus orang. Urus orang itu bukan hanya kerjanya pendeta. Waktu kita di rumah kita urus keluarga kita. Kita urus orang-orang yang dipercaya kita. Mungkin kita nggak punya anak, tapi ada anak-anak yang kita urus.
Mungkin kita nggak punya keluarga, tapi ada orang-orang yang kita urus. Dan di sini ketika kita mengasihi Allah, uruslah jiwa. Karena Yesus datang ke dunia, dia cari manusia, dia cari jiwa. Dia nggak cari hepeng, dia nggak cari kedudukan, dia nggak cari tahta, dia nggak cari nama baik, dia cari kita. Katakan kepada orang yang kiri kanan, Yesus datang cari kita. Kita yang mengasihi Allah, uruslah jiwa dengan agape, dengan kasihnya Allah. Pendeta, uruslah jiwa melalui khotbahmu, melalui pelayananmu, melalui hatimu. Majelis, uruslah jiwa melalui khotbahmu dengan kasih agapenya Allah. Melalui liturgimu, melalui pelayananmu, melalui karuniamu. Para pemain musik, uruslah jiwa dengan kasihnya Allah melalui kemampuan musikmu. Para pemandu pujian, penyanyi, vokal grup atau siapapun yang punya talenta menyanyi, uruslah jiwa dengan kasih agape melalui pelayanan. Ibu Tati, uruslah jiwa dengan kasihnya Allah melalui penjagaan terhadap gedung gereja. Kebersihannya, kerapihannya. Para guru sekolah minggu, uruslah jiwa dengan kasihnya Allah melalui pengajaranmu, melalui kepemimpinanmu. Para pendoa, uruslah jiwa dengan kasihnya Allah melalui doa-doamu. Uruslah jiwa dengan kasihnya Allah melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan, melalui karunia, melalui kecerdasan intelektualmu, melalui pemberian makananmu, uangmu, pakaianmu, mobilmu, motormu, handphonemu, laptopmu, rumahmu, hatimu. Uruslah jiwa dengan kasihnya Allah. Saya percaya kita semua mengasihi Allah, amin. 43 tahun Yesus enggak bilang, berapa besar pelayanan kalian? Enggak. Yesus cuma minta, engkau sola gracia, apakah engkau sangat-sangat mengasihi aku? Dan Yesus akan menjawab, uruslah jiwa yang dipercayakan kepadamu. Kita tidak ada yang sempurna, tapi dengan agape Tuhan menolong kita. Maju terus GKO Sola Gracia dalam mengasihi jiwa-jiwa karena Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Ibu-ibu pasukan doa akan menyampaikan pujian.